Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, para calon wakil menteri Kabinet Prabowo Gibran mengikuti pembekalan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan diberikan agar kinerja Kabinet Prabowo Gibran bisa berjalan lebih cepat. Pak Prabowo menekankan komitmen beliau untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di semua sektor yang telah dimulai oleh pemerintahan Presiden Jokowi sebagai syarat mutlak untuk Indonesia menuju Great Powers Country, menuju Indonesia sebagai Great Powers Country. Tadi beliau menjelaskan tahapan-tahapan transformasi sebuah bangsa menuju bangsa yang maju dan pada akhirnya menuju Great Power Countries itu. Tadi mendapat beberapa pencerahan-pencerahan daripada pembicara-pembicara yang sangat bagus sekali. Ya, topik-topiknya yang macam-macam, ada mengenai korupsi, ada mengenai soal ekonomi, ada mengenai AI ya, artificial intelligence dan sebagainya. Jadi paling tidak ya ini membuka cakrawala pemikiran karena kita yang ada di sini kan dari dunia yang berbeda-beda. Seperti saya ini kan lawyer, practicing lawyer yang sudah 40 tahun gitu ya. Tentu masuk dalam dunia birokrasi, kita kan mempunyai gambaran paradigma yang harus berbeda pula. Tentu approaching-nya pun pasti juga akan berbeda pula. Hari ini tentu saja pendidikan sekali, maksudnya pendidikan untuk kami ya. Jadi saya belajar banyak sekali hari ini. Pertama belajar mengenai lebih dalam mengenai visi Pak Prabowo. Itu sangat penting dalam untuk melayani negara. Kedua, yang sangat saya kagumi adalah bukan saja visinya sangat jelas, tetapi Pak Prabowo juga sudah mencanangkan secara sistematis. Jadi system thinking, bagaimana kita bisa merealisirkan visi beliau untuk membangun kesejahteraan negara ini. Jadi tadi itu belajar sungguh dengan ilmu dan data. Beliau membekali kami dari beliau sendiri, tetapi juga dari para sumber-sumber yang sangat terpercaya. Bagaimana kita mempunyai ilmu untuk bisa merealisirkan visi beliau untuk membangun kesejahteraan negara kita ini. Menekankan prioritas apa yang akan dijalankan oleh pemerintahan ini ke depan. Dan mendengar tadi berbagai narasumber, ada yang berbicara tentang pemberantasan korupsi dari perspektif internasional, kemudian the future of artificial intelligence (AI), kemudian ada juga yang menyampaikan kisah sukses pertumbuhan ekonomi yang impresif di Dubai. Jadi kami satu hari ini dibukakan perspektifnya, disamakan frekuensinya, dan kita lebih memahami apa yang diinginkan oleh Presiden terpilih, kira-kira begitu. Dan kita akan kembali berdialog terkait pembekalan untuk calon menteri maupun calon wakil menteri. Saya ingin bertanya terkait pendadaran, tadi kan sudah disampaikan oleh Kang Bima nih terkait dengan pendadaran. Tapi sebelum ke pendadaran, saya mau bertanya dulu nih sama Mas Gun-Gun. Mas, ini kan merupakan insight untuk 5 tahun ke depan, dari 2024 hingga 2029. Apakah pembekalan seperti ini sebetulnya perlu dilakukan secara berkala, tidak hanya di awal saja? Sangat perlu ya. Hal seperti ini memang harusnya menjadi tradisi kenapa? Karena kan ada makro, meso, mikro. Makro itu bicara soal tadi mindset, soal gagasan, soal ide, soal inovasi yang itu biasanya terhubung dengan cara berpikir ya. Kemudian nanti akan punya rembesan ke bawah tuh di tingkat meso, misalnya bicara soal bagaimana menyusunkannya dalam konteks kebijakan di leading sektor kementerian masing-masing. Baru tuh di hilirnya atau di mikronya itu program. Jadi jangan kemudian memang jumping ke program kalau tidak dimulai dari mindset, dimulai dari cara berpikirnya, kemudian wawasannya, itu tentu biasanya ada gap ya antara apa yang dimaui itu dengan realitas yang didapat. Ini kerap kali melahirkan yang disebut dengan cognitive dissonance. Apalagi kalau lihat jumlah menteri dan wakil menteri yang banyak dengan ragam profesi, dengan ragam karakteristik ya dari asal, termasuk juga afiliasi partai politik. Karena kalau kita lihat ada layer-layer juga di orang-orang yang kemudian didistribusikan dan dialokasikan ke jabatan menteri dan wakil menteri ini. Ada yang dari partai politik, kemudian ada tim relawan, tim sukses, kemudian juga kalau kita lihat ada teknokrat ya profesional,
yang tentu juga punya karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga keragaman ini perlu dijembatani, dan salah satunya menurut saya kalau memang ada keinginan kuat untuk membangun yang disebut dengan apa namanya perspektif ya. Ini kan perspektif itu atau paradigma ini penting dalam pengelolaan negara. Itu memang harus dimulai dulu dengan sharing knowledge ya, ya seperti ini. Baru kemudian punya rembesan ke bawah. Jadi jangan kemudian aspek teknokratis menghilangkan ya dimensi gagasan. Karena dimulai dari berpikir ya, kemudian akan punya satu roadmap yang jelas, dan itu dimulai juga dengan komitmen presiden. Banyak sekali kalau kita lihat sejarah tata kelola pemerintahan itu mengalami bottleneck ya, karena memang tidak punya imajinasi soal mengelola negara, tidak punya imajinasi soal misalnya bagaimana menurunkan ya keinginan presiden dalam konteks kebijakan di kementerian-kementerian itu dengan satu cara berpikir paradigmatik yang jelas. Kalau misalnya tadi disebut great power country itu memang menjadi orientasi, dan kemudian memetakannya dalam konteks geopolitik, geostrategis, ya, kemudian juga ada benchmarking terkait dengan misalnya bagaimana pemberantasan korupsi di berbagai negara, termasuk tadi handling ya media atau opini publik. Nah, ini kan bisa menjadi asupan awal. Baru setelahnya kemudian kerja-kerja yang teknikal ya di kementerian, karena ini kan juga dengan munculnya kementerian baru butuh SOTK ya yang kemudian dipercepat karena misalnya waktu dalam 5 tahun itu nggak banyak ya. 1 tahun terakhir di tahun kelima jadi itu udah dibutuhkan diributkan dengan insight-insight lainnya di saat berjalannya pemerintahan nanti, begitu ya Mas Gun Gun. Nah selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pendadaran. Bang Daniel, kenapa dilakukan pendadaran? Apakah melihat ada evaluasi juga dari sebelumnya? Apakah seperti apa sih bonding dan kolaborasi yang diperlukan dan visi misi dari presiden terpilih nantinya seperti apa? Kenapa pendadaran ini menjadi salah satu bagian dari pembekalan? Sebelum saya ke pendadaran, saya harus jelaskan begini, Mbak. Pola kebijakan Pak Prabowo, pola kepemimpinan Pak Prabowo itu adalah kepemimpinan yang based on knowledge, based on science. Jadi Pak Prabowo ingin menempatkan pikiran-pikiran ilmiah, tradisi-tradisi ilmiah itu sebagai base, sebagai basis pembuatan kebijakan. Berdiskusi dengan Pak Prabowo itu seringkali harus didasari oleh pikiran-pikiran yang punya dasar kuat, punya pijakan kuat. Itulah kenapa misalnya di forum pembekalan para menteri misalnya disampaikan yang bicara langsung tokoh-tokoh internasional seperti John Mearsheimer, kemudian Ray Dalio, itu terkait dengan memang Pak Prabowo ingin menyampaikan pesan kepada seluruh anggota kabinet, seluruh pembuat kebijakan yang nanti mengoperasionalisasikan semua kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, bahwasannya kebijakan itu harus selalu dilandasi oleh pikiran-pikiran ilmiah atau tradisi-tradisi keilmuan yang mumpuni, bukan kebijakan yang dibuat semerta-merta tanpa ada pijakan ilmiah, tradisi ilmiah dan sebagainya. Itu yang ingin selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Plus tentu berangkat dari fakta-fakta empirik, pengalaman dan macam-macam. Nah, kenapa kemudian juga ada pendadaran? Ini sebenarnya kebiasaan dan tradisi kepemimpinan Pak Prabowo saja. Proses kaderisasi biasanya, proses pemantapan kepemimpinan, kekompakan tim, kemudian kedekatan dan korsa antar tim. Nah, itu yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo. Makanya kalau Anda ke Hambalang itu di rumah Pak Prabowo yang luas itu menjadi pusat pendidikan sebenarnya bagi kader-kader Gerindra, kemudian kader-kader sekarang malah pejabat di Kemhan, itu semuanya ada pelatihan-pelatihan secara rutin di sana. Nah, ini nanti pendadaran rencananya di Akmil di Magelang pun demikian. Ini
membangun kekompakan, membangun chemistry antar tim di kabinet gitu. Apalagi kan ini ada menteri, ada wakil menteri, misalnya ada menteri misalnya Mas Bima nih dengan wakil menterinya itu harus kompak. Gimana mereka membangun chemistry? Jangan sampai kemudian di kementerian ada menteri dan wakil menteri yang kemudian tidak sejalan dan sebagainya. Ini yang sedang dibangun oleh Pak Prabowo Bang di Daniel, tapi nanti tengah teknisnya resiko akan pilihan seperti kabinet yang apa? agak besar. Kenapa? Nanti teknisnya akan seperti apa Bang Daniel? Apakah seperti wajib militer atau gimana sih Bang? Berikan gambaran untuk pemirsa Metro TV nih. Kalau seperti wajib militer, Mas Bima nggak apa-apa, bisa lari-lari. Ya, tapi kan yang lain juga belum tentu bisa begitu. Tapi yang jelas yang ingin siapkan nanti itu tadi ada chemistry, kekompakan. Tentu teman-teman nanti tim pendadaran paham betul bagaimana membangun kekompakan itu. Yang jelas Pak Prabowo ingin agar anggota kabinetnya, menteri, wakil menteri, kepala badan, semuanya bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berkoordinasi dengan baik. Biar berkolaborasi dan juga bonding. Gimana Kang Bima nih akan menjalankan pendadaran nantinya? Persiapannya adakah yang khusus Kang Bima? Ada satu hal yang sangat menarik bagi kami kemarin ya, ketika Pak Prabowo menceritakan dialog beliau dengan seorang tokoh ketika beliau menanyakan apakah resep kunci untuk kemajuan negara atau kesuksesan gitu. Beliau katakan 3 hal. Pertama training, kedua training, dan ketiga training. Jadi artinya ini melengkapi apa yang Bung Daniel tadi sampaikan, bahwa presiden terpilih ini sosok yang sangat memahami betapa pentingnya proses pelatihan, pembekalan, teamwork gitu ya untuk mencapai tujuan. Jadi kami tidak melihat ini sebagai awal dan akhir. Minggu depan infonya akan ada pendadaran lagi di Magelang. Tetapi saya kira selama masa kabinet pemerintahan beliau ini akan dipenuhi dengan berbagai macam proses pendadaran yang saya kira memberikan ruang bagi kita untuk selalu tidak saja mengupdate apa yang diinginkan oleh pimpinan tertinggi, tetapi melatih kita untuk bisa berkolaborasi dan bersinergi. Wakil Menteri tidak offside, Wakil Menteri bisa mengatur tugas-tugas yang diberikan oleh menterinya, Menteri juga bisa berkoordinasi dengan menteri yang lain, kira-kira seperti itu. Ya. Dan saya kira juga yang sangat menarik kemarin adalah bagaimana Presiden terpilih ini ingin agar kita semua selalu terus belajar, mengupdate ya berbagai macam mazhab, pemikiran, ekonomi, politik, dan lain-lain, agar kita tahu bahwa kita posisinya ada di mana. Kita dipimpin seorang intelektual yang juga militer, jadi saya kira paduan kombinasi-kombinasi seperti itu yang akan mewarnai jalannya kita ke depan, dan ini yang diperlukan agar kita bisa melesat menuju masa Indonesia Emas nanti. Baik, terima kasih Kang Bima, Bang Daniel, dan juga Mas Gun-Gun. Tentunya pendadaran dan pembekalan ini diharapkan bisa menyatukan visi misi agar pemerintahan 2024 hingga 2029 ini bisa satu tujuan dan mencapai targetnya hingga 2029 nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.